Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan kali ini untuk pertemuan kedua KBM online, saya akan memberikan materi tentang mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor untuk pembahasan tentang masih sama dengan minggu yang kemarin, yaitu menganalisis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Baik, kita mulai saja untuk pelajaran kali ini. Ya, untuk pertemuan minggu kemarin kalian sudah saya jelaskan tentang konstruksi dari kepala silinder itu sendiri, baik klasifikasinya, konstruksinya, bagian-bagiannya ya. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang macam-macam gangguan pada kepala silinder ya. Untuk macam-macam gangguan pada kepala silinder itu kurang lebih ada 5 gangguan yang sering terjadi ya. Dalam hal ini yang pertama adalah karena tekanan kompresinya itu di bawah standar atau terlalu rendah. Kemudian yang kedua, tekanan kompresi itu di atas standar atau terlalu tinggi ya. Kemudian yang ketiga, adanya asap yang berlebih. Yang keempat, adanya suara berisik yang berlebihan. Kemudian yang kelima itu adalah karena putaran stasioner tidak rata. Baik, yang akan kita bahas pada kali ini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gangguan tekanan kompresi jika berada di bawah standar atau terlalu rendah. Jadi untuk gangguan kompresi yang terlalu rendah ini bisa diakibatkan karena ada 2 permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan pada klep atau katup ya, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah permasalahan konstruksi pada kepala silinder. Untuk yang pertama, permasalahan pada klep atau katup ini bisa diakibatkan karena penyetelan klep tidak tepat ya. Jadi celahnya ini kalau kompresi terlalu rendah bisa diakibatkan karena celah klepnya ini terlalu sempit ya, sehingga menutup katupnya itu tidak sempurna, mengakibatkan tekanan kompresinya itu menjadi rendah. Kemudian yang kedua, tangkai klep terbakar dan bengkok ya. Ini tangkai klepnya itu terbakar dan bengkok ya. Ini juga diakibatkan karena penyetelan yang salah juga ya. Biasanya terjadinya itu seperti itu karena terlalu sempit celah klepnya sehingga terjadi tabrakan antara piston dengan klep, mengakibatkan klepnya itu bengkok ya. Jadi klep bengkok juga tidak bisa menutup dengan sempurna. Kemudian cara buka klep yang tidak tepat ya. Jadi cara buka klepnya tidak tepat karena membuka klepnya itu terlalu maju ya atau terlalu cepat, itu juga karena diakibatkan setelan klepnya ini yang bermasalah juga, biasanya seperti itu. Kemudian bekas klep yang putus ya. Ini bekas klep yang putus ya. Jadi kalau dalam materi mekanisme katup pada kelas 11 dulu kalian pernah mempelajari salah satu fungsi bekas klep adalah untuk membantu menutup klep dengan sempurna ya. Jadi kalau misalkan di sini bekas klepnya putus ya berarti yang terjadi apa? Ya, klepnya tidak menutup dengan sempurna, mengakibatkan tekanan kompresinya terlalu rendah. Ya, kemudian dudukan klepnya aus atau tidak rata ya, atau valve seatnya ya di sini itu timbul keausan. Ya, ini bisa diakibatkan karena adanya kotoran yang menempel. Kemudian yang kedua karena permukaannya valve seatnya itu memang sudah tidak rata. Kemudian untuk yang kedua, permasalahan pada konstruksi kepala silinder ya. Di sini ini ada 2 gangguan yang terjadi pada konstruksi kepala silinder, biasanya karena ada gasket kepala silindernya itu bocor atau rusak ya. Itu yang pertama. Jadi gasket itu kan terletak di antara kepala silinder dan blok silinder ya. Di sini jika gasketnya rusak maka kepala silindernya akan bocor atau rusak sehingga mengakibatkan kompresinya itu rembes ya, melewati sambungan antara kepala silinder dan blok silinder. Kemudian kepala silindernya itu bengkok atau ada retakan, jadi permukaannya ini kelengkungannya sudah melebihi limit yang diizinkan ya. Jadi kemudian ada juga retakan ya, di sini itu juga bisa mengakibatkan tekanan kompresinya di bawah standar atau terlalu rendah. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang kedua gangguannya adalah tekanan kompresi jika berada di atas standar ya, atau kompresinya itu terlalu tinggi. Ini diakibatkan karena mesinnya itu terlalu panas, kemudian timbul suara klidik atau knocking ya. Jadi knocking itu dalam hal ini adalah muncul suara ketukan pada blok mesin ya saat mesin dalam keadaan hidup.
Ya, jadi peristiwa ini terjadi karena adanya pembakaran terjadi sebelum busi menyala atau pre-ignition. Jadi artinya bahan bakar itu sudah terbakar duluan sebelum busi meletikkan bunga api. Ini diakibatkan karena apa? Ya, karena di sini itu suhu pada ruang bakarnya itu sangat tinggi. Suhu pada ruang bakar sangat tinggi itu bisa diakibatkan karena adanya endapan arang atau karbon yang berlebih ya pada kepala piston ataupun pada dinding ruang bakar di sini. Jadi cara perbaikannya bagaimana? Yaitu dengan cara rimmer ya, rimmer atau mengikis karbon yang menempel pada ruang bakar dan juga yang menempel pada kepala piston. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi di sini kotoran yang ada pada ruang bakar di kepala silinder itu juga sangat berpengaruh terhadap tekanan kompresi yang terlalu tinggi. Jadi memang harus diperiksa betul-betul. Kalau kita melakukan overhaul kepala silinder berarti kotoran yang ada pada ruang bakar itu harus kita rimmer atau kita kikis atau kita bersihkan. Kemudian untuk mengatasi hal di atas yang berupa tekanan kompresi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah ya, bagaimana kita tahu tekanan kompresinya rendah atau tinggi? Ya kita harus memeriksa yang namanya tekanan kompresi. Jadi alat yang digunakan adalah compression tester atau compression gig ya. Ya jadi untuk cara melakukan pemeriksaan tekanan kompresi adalah yang pertama yaitu panaskan mesin hingga mencapai suhu kerja ya. Jadi kurang lebih sekitar 10 menit lah ya kita panaskan dulu mesinnya. Kemudian yang kedua adalah matikan mesin dan buka businya ya. Jadi kemudian mesin kita matikan, businya kita buka. Setelah itu compression gignya atau compression testernya kita pasang pada lubang busi ya. Di sini jangan sampai kendor ya, harus benar-benar rapat. Setelah itu grip gasnya diputar pada posisi penuh ya, dan cuknya itu dalam keadaan terbuka. Kemudian setelah 4 langkah ini kita lakukan, selanjutnya adalah mesin kita engkol secara berulang-ulang ya dengan cara di kickstarter hingga jarum pada compression gig tidak bergerak. Ya, jadi kita engkol secara berulang-ulang hingga jarumnya ini bergerak ke atas sampai tidak bisa bergerak lagi. Kemudian untuk ukuran standar umumnya adalah tekanan kompresi yaitu 10 sampai 13 kg cm persegi. Untuk selanjutnya gangguan yang ketiga ya. Yang ketiga itu gangguannya adalah berupa ya, gangguan berupa asap yang berlebih ya. Gangguan berupa asap yang berlebih. Asap yang berlebih ini bisa diakibatkan karena ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah karena tangkai katup yang rusak ya. Tangkai katup ini yang rusak biasanya itu terjadi kebengkokan ya. Jadi akibat salah nyetel celah ya, biasanya terlalu sempit sehingga menutupnya klep tidak sempurna dan mengakibatkan tumbukan atau tabrakan antara kepala piston dengan klep sehingga klepnya itu bengkok. Ya, ini mengakibatkan pelumasnya ini akan mengalir secara cepat ya atau secara berlebih ke ruang bakar sehingga mengakibatkan pelumas itu terbakar dan timbul asap berlebih pada knalpotnya. Kemudian yang kedua karena adanya kemungkinan yaitu rusaknya seal batang katup ya atau steam seal. Nah, di sini kan steam seal dipasang dan fungsinya itu adalah untuk mencegah oli yang masuk untuk melumasi batang katup ini secara berlebihan. Ya, jadi kalau misalkan di sini steam seal-nya rusak atau pecah atau aus ya, apa yang terjadi? Ya, pelumasnya ini akan masuk ke valve gate ya, sangat banyak ya. Jadi terlalu berlebih nantinya. Ya, mengakibatkan kalau oli masuknya berlebih ya akan masuk ke ruang bakar kemudian ikut terbakar sehingga akan menghasilkan asap yang berlebih ya. Itu seperti itu untuk gangguan berupa asap yang berlebih. Kemudian yang ketiga gangguan berupa suara berisik yang berlebihan ya. Kalau gangguan suara berisik yang berlebihan ada 4 kemungkinan di sini karena yang pertama adalah setelan katupnya ini terlalu renggang ya, jadi tidak tepat, terlalu renggang. Kemudian rocker arm ya, pelatuknya itu karena aus ya, ada keausan. Bisa juga karena di sini permukaannya sudah tipis ya. Kemudian karena di sini mur penyetelnya sudah lanas ya atau ulir dalam pada
apa ini namanya, rocker armnya juga sudah lanas, itu juga bisa terjadi. Kemudian pegas katupnya itu patah ya, itu juga bisa mengakibatkan suara bersih yang berlebihan, serta rantai keteng atau kemchen yang kendor atau sudah aus. Jadi kemchen itu kan yang berfungsi untuk mentransmisikan ya putaran crankshaft atau poros engkol untuk memutar poros knock melalui kemchen ya, itu adalah rantai keteng. Jadi kalau rantai ketengnya sudah aus atau kendor ya bisa timbul yang namanya suara berisik yang berlebih. Kemudian untuk gangguan yang selanjutnya yaitu adalah putaran tidak stasioner ya. Putaran tidak stasioner ini bisa diakibatkan atau tidak rata bisa disebabkan karena tekanan kompresi yang terlalu rendah ya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan tekanan kompresi. Jadi untuk pemeriksaan tekanan kompresi sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Oke, saya rasa untuk pembahasan materi tentang macam-macam gangguan pada kepala silinder saya cukupkan sampai di sini. Silahkan kalian mengunduh materi yang sudah saya terangkan pada kolom deskripsi di bawah dan mengisi absen serta menjawab pertanyaan singkat ya dari saya ya pada link yang tertera di kolom deskripsi di bawah juga. Demikian saya akhiri untuk sesi pembelajaran pertemuan yang kedua ini. Sampai jumpa untuk minggu depan pada pertemuan yang ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.